Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Warahmatullah. alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji kita aturkan kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Selawat serta salam selalu kita sampaikan salam rindu kita pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam. wasallam. Welcome to channel YouTube Sudut Narasi. Pada malam hari ini saya ditemani oleh narasumber yang sangat bagus sekali, dan beliau yang bernama sahabat Rito Andika Yes. SPD ya. Dan beliau ini mantan ya atau demisioner ketua PMII cabang Kota Pariaman. Jadi yang pertama ini kita harus pengenalan narasumber. Tentu ketika narasumber sudah pengenalan diri, itu kita masuk lagi kepada pembahasan kita, yaitunya yang berjudulkan atau yang bertemakan peran mahasiswa atau peran pemuda untuk menyongsong pemilu 2024. Untuk pertama ini silahkan sahabat senior Tumrito untuk mengenalkan dirinya kepada Baik, semua. terima kasih saya diundang di sudut narasi hari ini tentang itu mungkin tentang kepemiluan. Nah, tentu mungkin kalau berbicara biodata diri, CV diri ya, saya juga mahasiswa juga kemarin yang sudah selesai sih. Tapi ini fase akan menambah lagi gitu karena kita tidak akan pernah berhenti untuk melakukan pendidikan. Nah, itu bagi saya. Dan kemudian hari ini saya juga setelah demisioner menjadi ketua cabang PMI Kota Priaman periode 2020-2021. Dan hari ini banyak hal yang harus kita dan yang saya lalui sih sebenarnya pasca jadi mahasiswa. Pertama itu aktif di organisasi di internal, kemudian di eksternal, dan ada berbagai bidang kemanusiaan yang coba kita dalami secara pribadi. Karena memang di Tridharma Perguruan Tinggi itu ada 3 Tridharma Perguruan Tinggi. Yang pertama itu pendidikan, kemudian penelitian, dan terakhir itu biasanya pengabdian. Dan pasti pengabdian ini kayaknya saya sedang menjalin gitu. Berarti kalau secara pendidikan S1 itu udah selesai ya? Iya, Sahabat. secara S1, tapi kita nanti juga pengen lanjut lah untuk S2, S3 dan seterusnya selagi kita Berarti bisa kalau mampu. saran saya nih sahabat, Yes. untuk S2 itu harus ada pendamping. Intinya ini seperti ini, harus ada support system dari belakang. Karena ada sebuah ungkapan, seorang laki-laki itu bisa mencapai sebuah visi misinya karena ada seorang perempuan yang selalu menyokong dari belakang gitu kan. Iya. Nah, makanya kalau sahabat yang S2 nikah dulu ya. Ya, insya Allah lah dalam waktu dekat dan dalam waktu sesingkatnya niat kita pasang dulu. Jelas kita juga tentu selaku mahasiswa yang pernah berproses dan tentu kematangan yang lebih utama kita. Kematangan, kemampuan yang harus kita tempuh dulu. Kalau memang sudah matang, apa salahnya kita lanjutkan untuk jenjang katakanlah itu mungkin pernikahan, itu jenjang yang untuk memang pasti-pasti seperti kita sekarang gitu ya. Tapi nggak masalah, mungkin saya sudah pasang niat lah. Dan doakan saja waktunya semoga cepat dan memang tepat. Iya betul. Intinya kalau niat yang baik itu akan pasti ada jalan yang akan Jalan Allah yang berikan. baik. Ya, intinya seperti ini. Setelah sahabat tamat dari dunia perkuliahan, kalau secara pendidikan itu sudah selesai, secara penelitian analisis itu sudah selesai. Berarti sekarang ini memang ilmu yang selama ini yang sahabat tuntut, yang selama ini yang sahabat terima dari dosen-dosen atau para senior dari organisasi, itu harus kita aplikasikan di dunia sekarang ini, dan bahkan ke masyarakat harus kita aplikasikan di para pemuda milenial. Terus apakah sudah teraplikasikan apa belum ini sahabat gitu? Iya, kalau tolak ukurnya pencapaian atau apa namanya tentang pemberian, saya tidak bisa membantu menyampaikan. Yang jelas saya lakukan hari ini apa yang saya bisa saya lakukan setelah dalam kuliah melakukan organisasi, selesai kuliah saya melakukan organisasi, dan hari ini endingnya saya tetap melakukan organisasi. Mungkin itu misi kemanusiaan. Itu salah satu poin yang Apa itu? Kalau misi kemanusiaan itu apa? hari ini saya juga berada di Relawan Palang Merah, tapi yang lebih dominan saya aktif itu di anak yatim ya. Mungkin ada membina anak yatim. Kita punya komunitas peduli yatim Kota Priaman namanya. Di situ kita mengumpulkan anak-anak sekitar 40 orang yang terdaftar hari ini, baik dari SD, SMP, dan juga ada yang ranah SMK. Berarti yang anak SD atau anak SMP atau SMA yang sudah yatim piatu ya, atau ayahnya sudah meninggal atau ibu sudah meninggal, berarti itu memang diberikan wadah, intinya mereka tempat tinggal gitu, memang diberikan gitu. Kalau hari ini kita mempunyai program pertama itu tahfiz, kedua bacaan, yang ketiga keterampilan kemampuan.
Nah, kalau fasilitas yang kita berikan pada hari ini memang tidak bisa sepenuhnya dalam 40 Hmm. anak itu, misalnya tempat tinggal. Ya. Ada 3 orang yang kita inapkan di rumah yang sudah ada pembina kita di Iya, iya situ. betul. Karena memang kapasitas rumah kita, kemudian kita masih ngontrak Hmm. dan ini menjadi kendala untuk menginapkan semuanya. Tapi pada intinya kita melakukan itu ada beberapa visi misi yang harus kita kejar. Pertama itu masalah prestasi. Alhamdulillah anak-anak kita itu yang sekolah yang kita bina dari SMP dan masuk dia Hmm. sekarang SMK, ada salah satu Iya, iya. sekolah di Kota Priaman, itu 2 orang yang sama-sama satu kelas. Bayangkan dari kelas 1, 2, 3 dia berpacu dalam kelas itu, dia satu kelas, kemudian yang satu juara satu, yang satu juara tiga, bahkan yang satu juara satu, yang satu juara dua. Berarti dia kan berpacu dalam Berpacu-pacu. mengejar prestasi. Itu Hmm. satu tempat tinggal, kemudian satu tempat tidur, dan kemudian satu sekolah. Nah, jadi kita bina melalui pembinaan, melalui Bunda, agar edukasi dan dedikasi kita sampaikan. Dan akhir kemarin kalau nggak salah dia dapat juga siswa teladan, kalau nggak salah salah Hmm. satu anak didik kita. Berarti kan dia punya kemampuan Kemampuan yang ya. memang benar-benar diserap ketika sudah disampaikan melalui pembinaan. Tapi saat Hmm. hal semua itu bisa terrealisasikan ketika fasilitas itu mumpuni untuk mereka. Jadi kalau sekarang ini kan masih komunitas ya, masih Yes. komunitas belum yayasan. Intinya dari anggaran-anggaran dari Sumber pemerintah, sumber dana ya. dari pemerintah kan belum ada lagi kan. Intinya kan masih sumbangan dari warga, Iya, sumbangan dari masyarakat gitu kan. sumbangsi. Berarti sumbangsi yang dari apa? Misalkan dari pemerintah ada enggak dikasih gitu? Kalau sampai hari ini karena kita mungkin masih komunitas ya, Hmm. kita komunitas tapi komunitas kita sudah terdaftar di notaris, kita sudah Hmm. mendaftarkan diri. Kemudian kalau untuk memberi dari pemerintah, ada beberapa pemerintah yang pernah memberikan, tapi Iya. memang tidak ada rutinitas. Kalau yang memberikan misalnya bantuan dari pemerintah Iya, tertentu, pemerintah instansi tertentu, tertentu. kita tidak ada itu. Tapi ada beberapa pemerintah yang pernah turun ke komunitas kita. Tapi pada intinya selama ini kita bergerak sudah sekitar 7 atau 8 tahun lebih kurang ya. Oh, 8 tahun ya. Udah lebih kurang kalau Hmm. nggak salah. Kita bergerak hanya memang membutuhkan relasi-relasi dan relawan-relawan yang memang mau membantu. Contohnya misalnya ada keluarga-keluarga terdekat Iya, yang iya. pengen memberikan. Biasanya setiap Jumat ada yang memberikan sumbangan nasi gitu kan untuk anak-anak yang sedang belajar. Hmm. Kemudian minuman, dan kemudian biasanya siap semester ada juga. Bahkan ada yang membantu uang saku anak-anak yang tinggal. Karena kita memang membutuhkan itu Iya, gitu. iya. Makanya hari ini bagi masyarakat dan sahabat-sahabat dimanapun berada yang pengen memberikan sumbangsih kepada komunitas kita, komunitas Belia Tim Kota Priaman, dan saya selaku wakil di situ ada ketua Abah Agasyah namanya, dan kemudian pembina kita Bunda. Dan di situ punya terobosan tentang bagaimana anak-anak KPKP, anak-anak komunitas Belia Tim Kota Priaman itu kita kumpulkan dalam satu wadah, memiliki skill dan kemampuan. Yang pertama dari skill ngajinya, itu hari Jumat kita rutin kita latih dan kita datangkan guru-gurunya atau kepada relawan sendiri. Kemudian hari Minggu itu hari Sabtu kita melakukan kreativitas anak-anak. Kita asah dengan membuat rajutan. Nah, yang dulu ada kaligrafi, sekarang ada juga rajutan yang kita bina, misalnya membuat tas. Sudah ada beberapa kerajinan anak-anak itu. Kemudian yang hari Minggu itu biasanya kita melakukan tahfiz, setoran hafalan. Nah, itu yang kita bina, mengumpulkan, kita bina, kemudian nanti kita lihat prestasinya. Alhamdulillah per setiap semester biasanya setiap 5 lapor kita pantau anak-anak, mana anak-anak yang dapat juara, mana yang enggak, dan mana anak-anak yang memang sudah hafalannya sudah pasif, kemudian mana yang berprestasi. Nah, dari segi inilah tolak ukur kita dalam membina. Kan kesuksesan sukses yang dilakukan pembinaan baik dari tim dan kemudian relawan-relawan yang ada, di situ bisa ditolak ukur apakah per semester itu ada mengalami perubahan anak-anak atau penurunan. Nah, di situ kita pendataan. Kita mungkin lebih kedekatan keluarga gitu, lebih ke pribadi, kemudian kita kejar secara pribadi anak-anak itu. Alhamdulillah hari ini sudah mencapai 40 lebih anak-anak, dan sudah mulai ada yang beranjak dewasa, yang sudah mulai ada selesai jenjang jenjang sekolahnya SMP ke SMA, bahkan ada yang kelas 3. Nah, ini yang menjadi tugas kami juga secara relawan, secara tim untuk Itu mengakomodir. biayanya seperti semacam dia sekolah, itu memang dari yayasan gitu yang membiayai mereka sekolah. Kalau sekolah itu mana ya, kalau yang tinggal di rumah masing-masing itu terkadang karena dia masih tingkat SMP, SMP itu kan masih gratis. Iya. Paling kalau per semester ada yang membutuhkan buku, ada yang membutuhkan celana, sekolah seragam. Nah, itu biasanya dia melapor, nanti kita usahain. Oh, gitu. Nah, kemudian
yang sekolah yang di SMK itu, yang salah satu sekolah yang sudah SMP, SMK atau SMA itu yang dibiayai gitu. Dibiayain sampai ya mulai biaya biaya hariannya, kemudian biaya buku, seragam dan biaya makan, dan itu ada 3 orang yang 2 yang udah mau tamat. Ini tentu tidak terlepas dari sumbangsih dari masyarakat-masyarakat yang memang masih banyak memberikan kontribusinya. Mungkin itu Berarti memang harus disampaikan kepada masyarakat-masyarakat ya. bagi yang letaknya kan di Kota Priaman kan, yang di Kota Yes. Priaman ini ada sebuah yayasan. Mari kita sama-sama karena wadahnya sudah ada dan wadahnya itu diisi loh oleh anak-anak yatim, yatim piatu. Kan memang siapa lagi kalau bukan kita untuk memberikan subangsi-subangsi agar mereka ini dari segi pendidikan mereka bisa terrealisasikan. Jangan sampai anak yatim piatu ini vakum dari dunia pendidikan gitu, karena orang-orang kaya di Kota Pram ini banyak loh nih sahabat gitu kan. Yes. Jangan sampai kita lewatkan ini adalah sebuah wadah yang telah disediakan oleh yayasan apa tadi itu sahabat Masih komunitas. masih komunitas Peduli Yatim Kota Priaman. Yatim Kota Dan yayasannya pun sudah sempat dibuat, tapi ada beberapa kendala, dan insya Allah dalam waktu dekat kalau memang ada memang perusahaan-perusahaan atau ada keluarga yang pengen membutuhkan proposal, kita siap melayangkan Iya, gitu. betul. Untuk membantu anak-anak, kita siapkan prosedurnya semua apa yang kita lengkapi. Dan yayasan mungkin juga nanti saya salah satu juga masuk di struktur yayasan untuk membantu anak-anak juga. Bahkan mungkin banyak yang hari ini yang kita pahami bahwa kami pun sebenarnya masih bingung. Sudah 8 tahun lebih kurang berdiri ya. Kita nggak tahu dari mana sumber-sumbernya, tapi hari ini kita masih hidup eksis di masyarakat. Gitu. Bahkan ada yang kemarin dari luar daerah Kota Priaman, dari Padang, yang menyumbang buku sejarah-sejarah Nabi, kemudian ada yang menyumbang Al-Quran. Itu enggak kenal sedikit pun. Iya, hanya kontak, kita kirim alamat, dikirim gitu. Berarti kan banyak yang memang di luar sana masih memberikan kontribusi. Mempeduli ya. Nah, itu dia tidak tahu, apalagi kita yang sudah tahu posisi letak dan sekitar-sekitar Kota Priaman lah. Intinya sekarang kita yang sudah mempunyai komunitas yatim itu yang ada di Kota Priaman, berarti niat dulu, niat. Soal ada subangsinya, kita sudah ini kalau dalam hati sini kalau kita mengkaji, ketika kita sudah merawat anak yatim dan yatim piatu, itu keberkahan hidup kepada kita dan keberkahan hidup kepada yatim itu akan Allah berikan. Akan mudah untuk rezekinya gitu kan. Apalagi yang memfasilitasi gitu, yang memberikan wadah, yang membina agar sangat luar biasa gitu kan. Berarti bisa kita simpulkan pemirsa bahwasanya narasumber kita ini Rito Andika SPD ya, memang sangat luar biasa sekali. Ia sudah menyelesaikan dunia pendidikan di State Syekh Burhanuddin ya S1. Nah, dari segi dunia pendidikan dia sudah selesaikan, dan sekarang pengabdian dia di masyarakat dan bahkan kepada anak-anak dan bahkan kepada pemudi itu memang sudah terrealisasikan. Mari kita doakan mudah-mudahan narasumber kita ini badannya selalu sehat. Amin. Dan rezekinya lancar, cepat nikah. Kan itu dulu. Cepat nikah. Mari kita berkabrisasi ya, kan? Jadi gini, nikah itu adalah suatu kewajiban juga bagi kita yang mungkin seorang pria ya, karena memang normal. Tapi itu saya yakin dan percaya waktu itu pasti datang dengan waktu yang tepat. Terkadang kita tidak kita meminta itu, Tuhan itu tidak memberikan apa yang kita inginkan, tapi Dia memberikan apa yang kita butuhkan. Iya, betul. Karena kadang hari ini kita butuh, dia ada gitu. Ketika kita inginkan itu, dia enggak mau aja. Berarti saya percaya itu aja, karena sudah beberapa pasti kita lakukan, membuktikan beberapa hal melalui anak yatim yang memang di luar kesadaran saya itu masih eksis kita hari ini gitu. Masih, bahkan kita sudah mampu juga membawa anak-anak, ada yang memberikan sumbangsih kepada anak-anak binaan kita yang pergi ke Bukit Tinggi, pergi jalan-jalan. Sudah banyak yang seperti itu. Banyak dan mungkin ada target keluar daerah yang masih kita pikirkan juga gitu. Baik, pada kesempatan kali ini sesuai dengan tema yang kita angkat ya, yaitunya peran mahasiswa atau peran pemuda untuk menyongsong pemilu 2024. Sebenarnya saya mengundang sahabat Rito untuk mengisi di dalam podcast narasi ini karena saya sudah melihat dulu terlebih dahulu tulisan-tulisan sahabat senior, makanya saya undang gitu. Ini pas loh gitu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan edukasi kepada mahasiswa atau mahasiswi agar masyarakat bisa tercerahkan, agar tidak bisa terbawa arus oleh money politik gitu kan. Nah, bagaimana itu Tum?
peran mahasiswa atau peran pemuda untuk menyongsong pemilu 2024 ini? Iya, Sahabat. pertama kita tentu selaku mahasiswa yang sering disebut agent of change, Ya. agen perubahan, dan kalau bisa ditambah juga lebih baiknya agen of leader, agen perubahan, pemimpin. Jadi mahasiswa hari ini pemimpin di masa yang akan datang Ya, juga betul. gitu. Karena memang petinggi-petinggi kita yang ada di pusat, di daerah maupun di parlemen itu kan tidak terlepas dari mereka melakukan perkuliahan juga awalnya Betul. dulu gitu. Nah, makanya hari ini kemudian dari pertumbuhan pemuda yang begitu pesat, angka produktif, umur produktif itu lebih tinggi gitu daripada angka lansia. Misalnya katakanlah angka-angka produktif itu seperti umur dari 14 sampai ke 64, kemudian 65 sampai seterusnya itu lansia, dari 0 sampai 14 itu katakanlah masih pertumbuhan kan, yang angka produktif ini yang menjadi catatan bagi kita bahwa per 2020 atau pemilu kemarin itu menyatakan lebih kurang 70%. 70% dari Dari pemuda ini. pemuda ini 70 Pemuda. angka produktif. Oh, berarti yang terbanyak ya? Ya lebih kurang 70%. 70% Iya. itu sudah masuk misalnya katakanlah generasi Z, generasi X, generasi milenial. Iya, iya, Beda betul. nanti lansia dengan yang di bawah apa. Betul. Nah, jadi ini menjadi catatan bagi kita bahwa memang pemuda itu menjadi tombak atau menjadi Sorotan suatu magnet bagi para pemangku yang pengen duduk di pemerintahan maupun nanti menjadi estafet kepemimpinan selanjutnya. Saya rasa ini tidak ada salahnya ketika pemuda-pemuda memang menjadi daya tarik bagi seorang politisi atau bagi seorang pencalonan nantinya. Tapi yang menjadi perhatian kita bersama, pemuda ini siap tidak? Siapnya dalam arti kata mahasiswa pemuda siap nggak dalam menghadapi arus demokrasi ini? Karena demokrasi ini apalagi di ranah pemilu itu sangat luar biasa efeknya kalau kita tidak bisa menetralisasikan. Makanya kalau istilah Kiai Haji Zainuddin MZ itu mengatakan setelah kita pesta, ya setelah selesai ya kita gotong royong kembali membersihkan baik semua ada sampah-sampah yang intinya kita membersihkan kembali gitu. Dan juga kita juga harus melihat dari berbagai sudut pandang. Kan kalau hari ini sudut narasi, ini sudut pandang yang saya berikan. Sudut pandang itu gini, ketika dalam tulisan saya itu karena pemilu sudah dekat, kita harus mempersiapkan diri menghadapi arus demokrasi. Ya, maksudnya apa? Maksudnya ketika 2024 itu menjadi penentu kebijakan nahkoda baru lah bahasanya untuk negara kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tentu kita tidak bisa memilih pemimpin yang kita anggap memang tidak mampu di ranahnya. Saya rasa ya, saya yakin dan percaya ketika ada pencalonan hari ini banyak yang pengen mencalonkan diri itu ada yang mampu secara kapasitas, secara ekonomi, tapi secara kemampuan dan pola pikir belum mampu. Misalnya seperti itu. Dan ada juga mungkin yang mampu secara pola pikir, secara gagasan, secara keilmuan dalam membagas, tapi tidak mampu ekonomi. Nah, atau ada yang mampu ekonominya, pemikiran, gagasan. Nah, ini yang menjadi landasan kita bersama. Apakah layak untuk nahkodai kapal-kapal di NKRI kita intinya menjadi nahkoda di negara kesatuan Republik Indonesia. Berarti memang peran mahasiswa atau peran pemuda ini memang sangat dinantikan. Dan saya nih sahabat, banyak sekarang yang ingin mencalon menjadi anggota DPR kan, yang ingin mencalon menjadi anggota DPRD provinsi atau kabupaten. Sekarang ini sudah mulai apa? Sudah mulai bergerak sekarang. Sudah mulai bersuara. Melihatkan ya? Iya, melihatkan taringnya. Intinya mereka kebanyakan melihatkan taringnya kepada mahasiswa, kepada para pemuda. Kenapa? Karena pemuda ini bisa mereka edukasi dan bisa mereka bergerak cepat dan bisa mereka bertindak cepat. Intinya yang saya rasakan ini sahabat ya, jangan sampai pemuda atau pemudi atau mahasiswa sampai dimanipulatif oleh para calon ini gitu kan, apalagi pilpres nanti ya atau pemilihan pemilu lah ya, sampai nanti pemuda juga yang masuk lubang gitu. Intinya mereka harus memberikan edukasi kepada masyarakat gitu. Iya, memang harus seperti itulah kondisi kita, tapi mau tidak mau, suka tidak suka, ini adalah ranah politik, ranah pemilu, dan saya rasa itu hal bisa terjadi bagaimana orang untuk mendudukan dirinya dan berbagai macam cara. Dan apapun cara mereka bisa jadi dia melakukan agar bisa duduk. Nah, di sini fungsi kita selaku mahasiswa, pemuda untuk mengontrol yang memang
ketidaksesuaian dalam melakukan sebuah katakanlah kampanye atau melakukan Serang sebuah fajar ya. ya serang-serangan yang apalah pokoknya banyak serangan. Nah, intinya mahasiswa hari ini dan termasuk saya juga harus memikirkan bagaimana pemimpin ketua DPR yang bisa mewakili rakyat dan seluruhnya yang terkait dengan keterwakilan kita bisa disampaikan melalui perwakilan nantinya. Tentu kita melihat sudut pandang pertama itu mungkin dari segi kapasitas, kemudian dari segi kepemimpinan leadernya dan sudut-sudut pandang yang memang itu bisa mewakili kita suara rakyat. Tapi yang sekarang ini ya, ketika ada berbagai macam peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, itu yang banyak menyuarakan masyarakat, apa yang dirasakan masyarakat itu adalah mahasiswa atau pemuda ya. Jadi sekarang ini banyak loh yang dewan-dewan yang dikatakan dewan masyarakat gitu kan, untuk menyampaikan aspirasi ini kadang udah mulai apa, sudah mulai tidak bisa terrealisasikan gitu. Jadi memang betul sekali apa yang saya sampaikan, agar mahasiswa ini memang memilih seorang pemimpin yang benar-benar memperjuangkan masyarakat gitu. Ya, pertama, yang kedua mungkin karena hari ini fase-fase hari ini Ya. masyarakat memang harus baru mulai fase-fase pertama katakanlah COVID. COVID itu banyak menyebabkan dari sudut pandang dan banyak memiliki efek-efek yang memang sangat luar biasa kita rasakan, baik mungkin dari segi kita selaku masyarakat, selaku pemuda, kemudian juga mungkin dari segi pemerintahan yang memang tidak semua kebijakan keputusan itu mudah diambil, apalagi mungkin pemerintah kalau saya berpikir analisis saya mungkin karena memang penyebab dari COVID itu banyak hal yang harus diperbaiki mungkin di sisi pemerintah, mungkin melalui anggaran dan lain sebagainya. Dan bagi saya hari ini ya apapun yang dilakukan pemerintah ketika itu tidak sesuai silakan mahasiswa demo dengan catatan memang demonya menyampaikan inspirasinya sesuai dengan prosedur atau memang kritikannya yang membangun. Dan kemudian bagi saya juga ada selaku masyarakat inilah momentum kita di 2004 kalau memang ada anggapan yang tidak baik di ranah-ranah tertentu yang kita pilih ya silahkan coba pikirkan untuk yang lebih baik lagi. Dan intinya saya mengajak kepada masyarakat, kemudian kepada pemuda, mahasiswa dan kita diri saya sendiri kita perbaiki dulu bagaimana kita dalam menentukan kepemimpinan kita DPR, DPRD provinsi, kota dan terusnya sampai ke pusat. Karena ini penentu bagi kita gitu. Dan kita harus paham harus juga melihat konteks-konteks sejarah di belakang bagaimana pemilu kita kemarin kemudian dari fase-fase tertentu misalnya tahun 1955 kemudian tahun 1971 itu 1971 itu Soeharto sampai beliau menjabat tahun 1997 kemudian karena ada dinamika gejolak kemudian digantikan Pak Habibie itu 1998 kemudian 1999 pemilihan lagi kemudian dimenangkan oleh Pak Gus Dur kemudian beralih jabatan lagi diambil lagi oleh Ibu Mega dan 2024 pemilihan kita itu dimenangkan oleh Pak SBY dan wakilnya. Nah 2024 2024 kemarin 2009 2000 berapa lagi tuh 2024 2009 2014 ya kan 2014 2019 dan hari ini 2023. Nah kita harus paham bahwa setiap fase pemilu itu memiliki sistem yang memang ada pembaharuan atau mungkin mengikuti zaman perkembangan zaman ya katakan mungkin dulu teknologinya mungkin tidak secepat sekarang. Sehingga kita selaku mahasiswa juga wajib mengawal kebijakan seperti ini, kemudian sistem-sistem yang akan terlaksana nanti di 2024. Makanya bagi saya juga bukan kita ikut di balik kita mensukseskan dalam memilih menentukan nanti pemimpin yang baru, saya rasa kita juga harus ikut mengawal sistem pemilihannya. Karena kita ada dua lembaga yang KPU, Bawaslu, mungkin DKPP yang intinya Bawaslu KPU itu yang KPU menjalankan administrasi tentang kepemiluan, prosedur, dan Bawaslu untuk mengawal-ngawal. Misalnya Bawaslu mengawali kode etik penyelenggara atau misalnya administrasi dan yang terkait pidana itu kan biasanya Bawaslu. Kemudian KPU menjalankan prosedur, nanti dibantu oleh DKPP kalau memang ada persoalan-persoalan yang terjadi gitu. Yang satu lagi yang dirasakan oleh masyarakat atau stigma-stigma yang keluar dari masyarakat, tingkat kepercayaannya kepada KPU, Bawaslu itu sudah mulai berkurang. Jadi memang peran mahasiswa sangat ditunggu-tunggukan agar memberikan lagi kepercayaan masyarakat terhadap ini.
Itu loh gitu. Itu kata-kata Ya, siapa? Itu mungkin karena mungkin ketika ada suatu suatu media atau tentang ya. berbicara tentang KPU ada mungkin komen-komen tertentu lah. Bagi saya gini Hmm, saja, KPU dan Bawaslu hari ini menurut saya berdasarkan dari beberapa pemilu sebelumnya itu sudah memiliki perubahan-perubahan. hmm, Jadi mungkin kalau ada kesalahan yang saya rasa tidak fatal atau kesalahan yang memang mekanisme itu anggap saja memang eh, wajarlah dari Sabang sampai Merauke harus dikawal, wajarlah dari Sabang sampai Merauke harus diwadahi satu suara satu masyarakatnya berapa banyak suara dari Sabang sampai Merauke yang iya, harus iya. diwadahi gitu juga penyelenggara penyelenggara Bawaslu yang mungkin sedang mengawasi dan bagi saya KPU Bawaslu hari ini untuk menyelenggarakan mungkin sudah lumayan baik dan tinggal ketika kita yang tidak terlibat di dalam itu selagi selaku masyarakat atau mahasiswa yang independen, ini fungsi kita mengontrol, membantu sifatnya mensukseskan. Dari Hmm, mana misalnya mungkin yang ada ranah-ranah tertentu Bawaslu sendiri atau KPU sendiri tidak terjangkau iya misalnya. betul. Ini bisa menjadi masukan juga. Bahkan hari ini keterbukaan lembaga-lembaga tertentu untuk Hmm, menyampaikan. Bahkan kemarin juga ada terobosan kalau nggak salah tentang sipol ya. Sipol atau pokoknya intinya kita bisa melihat melalui nick kita itu kita terlihat apakah kita terdaftar di partai atau tidak. iya. Itu kan salah satu terobosan yang lumayan menarik. Bayangkan waktu sebelumnya kita tidak pernah seperti itu saya kalau nggak salah nggak pernah seperti itu kan. Nggak pernah kita cek kakak Heeh, kita nih kita apa. Dan bisa jadi orang tua kita yang tidak punya media, yang tidak punya ini bisa jadi namanya tercantum gitu kan, bisa jadi. Tapi hari ini sudah sangat baik lah bagi saya. Cuman misal ada kesalahan atau misalnya pemilu yang sebelumnya mungkin menjadi catatan dalam sistem itu menjadi tugas kita hari ini gitu. Kita juga tidak bisa menyalahkan si A si B, cuman kalau mahasiswa itu bergerak dengan pemuda itu bergerak, mahasiswa itu bergerak dengan masyarakat bersama mencari memang pemimpin yang bersih yang nantinya tanpa politik yang hmm, memiliki gagasan yang luar biasa, pemikiran yang lebih luar biasa, saya rasa itu semua aman saja. betul, betul. Ah, Dan semua itu bisa apa? Bisa kita realisasikan ketika mahasiswa atau yes, pemuda mereka gandeng tangan bersama-sama untuk mengawal ini semua gitu. yes, Agar NKRI ini agar terjaga, jangan yes. sampai dimasuki oleh acong-acong yang tidak baik gitu kan terhadap NKRI ini agar mereka apa namanya merusak ini. Maka dari itu pada mahasiswa harus menelisik lagi dan memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat. Iya, Itu yang karena harus kita kita harapkan. sama-sama dalam Hmm. proses belajar bagaimana negara kita terus memiliki perubahan perkembangan baik dari segala sistem pemerintahan yang mungkin hari ini diterapkan undang-undang tertentu, Ya. kemudian yang bisa membuat memang kemajuan lah di negara kita Hmm. gitu. Dan apapun yang terjadi bagi saya hari ini kita harus sebagai mahasiswa memang harus siap berpartisipasi Ya, untuk betul. pemilu yang akan datang. Berkolaborasi ya dengan Ya, PU Bawaslu berkolaborasi. gitu kan. Walaupun kita tidak termasuk di jajaran di dalamnya, banyak juga lembaga-lembaga pemantau yang ada hari Hmm. ini. Ya, kita juga sebagai masyarakat independen kita bisa mengawal minimal minimal kita memberikan pemahaman ketika tidak mampu di masyarakat luas, kita berikan pemahaman kepada keluarga-keluarga terdekat kita yang memang di bawah katakanlah tidak banyak mendapatkan pendidikan sehingga Hmm. dia mungkin politik itu lebih mudah masuk bisa di ranah sana gitu. Iya, iya, betul Nah, betul ini itu. fungsi kita sebagai mahasiswa pemuda yang memang paham di ranah-ranah itu gitu. Berarti memang peran mahasiswa pemuda ini memang sangat ditunggu-tunggukan ya Ya, gitu kan. sangat penting Ya itu, sangat penting sekali sangat ya. penting sekali Hmm. untuk mensukseskan juga untuk menjadi garapan suara yang lebih luar Dan biasa. bahkan itu bukan hanya sekedar apa aja sahabat, bukan hanya sekedar mahasiswa dan pemuda, tetapi dari berbagai macam OKP-OKP mereka juga mengawal seperti OKP yang Banyak hari ini. PMII gitu kan atau HMI dan yang lainnya mereka juga mengawal pemilu ini agar sukses gitu. Bukan hanya sekedar pemuda atau mahasiswa. Yes, yes. Hmm. Jadi ada juga ini saya ingin menanyakan kepada sahabat senior terkait dengan ada stigma-stigma yang sangat liar sekali. Apa katanya kalau di sebagian negara seperti di Amerika itu Yes. ketika mereka melakukan pemilu atau pemilihan pemimpin ketika sudah selesai itu 2 jam atau 3 jam selesai tahu siapa pemimpinnya tapi di Indonesia katanya belum dihitung suara dan pemimpinnya sudah tahu siapa pemimpinnya gitu. Itu bagaimana menurut sahabat Rito agar memberikan edukasi kepada masyarakat atau kepada yang lainnya gitu agar mereka tidak salah
untuk menerima arahan seperti itu gitu. Ya, bagi saya itu memang mungkin itu ada perbandingan antar Ya. negara. Ya sah-sah saja misalnya negara luar seperti itu, negara kita seperti ini. Tapi juga bagi masyarakat itu yang harus menjadi catatan bagi kita bersama. Tidak semua sistem itu bisa kita samakan. Ya. Bahkan pertumbuhan penduduk, mungkin kemudian faktor lain karena wilayah. Pertama kita banyak pulau-pulau ini butuh akses yang luar biasa, sistem yang luar biasa. Dan saya rasa memang lambat itu bukan berarti tidak tepat. Ini adalah mengumpulkan dari Sabang sampai Merauke berapa pulau-pulau Berapa wilayah banyak ya. yang harus. Makanya KPU Bawaslu mungkin memang agak tidak mudah sih tugasnya gitu. Tapi mau nggak mau ini adalah tugas yang memang sudah diatur undang-undang dan saya rasa memang luar biasa gitu. Dan tambah lagi dibantu oleh kita sebagai masyarakat yang independen, pemuda independen, mahasiswa independen, bagaimana semua berjalan dengan prosedurnya gitu. Bagaimana semua berjalan dengan lancar, baik dan sehingga kualitas kepemimpinan itu terlihat dari pemilihan nantilah. Situlah. Jadi maka dari itu saya menyampaikan kepada mahasiswa atau mahasiswi yang pemuda agar bisa membantu KPU, membantu Bawaslu, memberikan seperti macam memberikan arahan, pencerahan kepada masyarakat, edukasi. Ini adalah peran kita. Ya sampai kita mahasiswa juga masuk pada politik gitu kan. Nah, maka dari itu sebelum ini kita tutup ya sahabat, tentu ada pesan-pesan yang sahabat sampaikan agar bisa memberikan edukasi kan dalam channel YouTube narasi ini kepada masyarakat gitu. Silakan sahabat. Sebelum saya tutup juga ya, sebelum kita memberikan pemahaman kepada masyarakat, tentu kita selaku mahasiswa kita harus punya wawasan yang luas. Betul. Tidak semua mungkin mahasiswa ada yang baru atau memang tidak paham, jangan terlalu terlalu cepat juga kita bergerak yang kita tidak tahu gitu ya. Nah, apalagi ini sangat sensitif di ranah masyarakat, di ranah-ranah tertentu yang mungkin ada terganggu misalnya jaring-jaring tertentu ya. Nah, makanya hari ini saya sampaikan waktu saya menulis tentang pemilu sudah dekat, mari kita persiapkan untuk yang akan datang. Nah, yang saya persiapkan yang pada intinya saya sampaikan bahwa untuk mengedukasi sebelum kita mengedukasi masyarakat kita sendiri harus punya wawasan yang luas, kemudian bacaan yang luas dan kemudian pemahaman yang luas. Sehingga kita bisa memahamkan masyarakat pemimpin yang idealis seperti apa. Dengan catatan kita tetap melakukan independensi lah gitu. Misalnya ada masyarakat yang memang tidak paham secara sistem pemimpinan siapa yang patut atau memang mohon maaf hari ini mungkin banyak yang sudah terlihat yang ingin mencalonkan ya kan. Bagi saya itu hal biasa selagi dia rakyat Indonesia, selagi dia memenuhi prosedur yang bisa melalui prosedur melakukan prosedur yang lulus diverifikasi untuk pencalonan sah-sah saja. Tinggal kita selaku masyarakat menilai apakah selama ini beliau bisa memang terjun ke masyarakat atau memang sudah memiliki ideal karakter kepemimpinan, kemudian memang sudah memiliki wawasan yang luas tentang apa yang dia pangku nantinya. Nah, oleh karena itu kita selaku masyarakat dan pemuda terus mengawal dengan bagaimana sistem-sistem yang ada, pemuda yang ada, mahasiswa yang ada, jangan menjadi magnet yang tidak punya kendali. Magnet yang tidak punya kendali maksudnya kita mengikut-ngikut si A, ngikut si B, ngikut si J. Tanpa kita mempunyai sudut pandang yang jelas. Kita menentukan arah sikap. Kita kan kalau menentukan begini, misalnya sahabat Tatalah yang selaku, tentu untuk memilih orang kita harus punya nilai tertentu. Ya, ini bagus karena ini tujuan kita. Ini bagus ini. Kita harus kayak gitu. Cuman yang menjadi sudut pandang itu kita harus melihat dulu. Misalkan dia sebelumnya menjabat ini loh, atau menjadi gubernur atau hal yang lain. Jadi kita lihat apa program yang telah ia lakukan gitu kan. Apakah progresnya terhadap kota ini apa atau negara ini apa, ini harus kita lihat terlebih dahulu agar kita untuk memilihnya. Nah, itu yang ingin kita sampaikan bahwa kalau kita memilih kita harus punya kriteria dan sudut pandang tertentu yang memang itu bisa membangun. Nah, itu yang ingin apa. Kemudian mungkin ya karena waktu kata-kata terakhir edukasi. Bukan kata terakhir. Namanya kata penutup. Ya, kata-kata terakhir ini nanti beda orang nanti. Ini intinya memberikan karena kita menyongsong pemilu 2024, apa pesan-pesan yang akan sahabat Sindir sampaikan kepada masyarakat atau kepada mahasiswa dan pemuda gitu ya? Yang ingin saya sampaikan adalah ungkapan dari seorang mantan presiden atau yang pernah memangku kepemimpinan di presiden itu seorang Gus Dur yang menyampaikan bahwa
di atas politik ada kemanusiaan. Ya. Nah, intinya apa? Ketika kita bertarung antar politik, bertarung beda pendapat, itu hal wajar dalam setiap kondisi-kondisi demokrasi, apalagi tentang pemilu. Tapi yang intinya masalah kemanusiaan, masalah kepribadian kita sama teman, jangan sampai itu terpecah belah karena ada beda pilihan ya. Beda pilihan itu wajar. Gitu. Sementara orang dalam rumah tangga yang cakupan kecil aja sering berbeda pendapat, tapi intinya kan dia terus bersatu. Nah, itu yang intinya yang harus kita sampaikan kepada masyarakat dan juga untuk diri saya sendirilah dalam pemahaman kepemiluan, kemudian mengedukasi agar kita sama-sama memilih. Nah, sekali lagi yang saya sampaikan bahwa ini adalah satu narasi atau satu pemikiran yang memang kita edukasi bersama, satu suara, satu rakyat, dan untuk satu Indonesia ke depan. Ya, satu lagi memang jangan sampai ketika politik sudah selesai kita sesama manusia atau sesama tetangga kita berantem gitu loh. Jadi ini sahabat senior, memang coba sampaikan ya kepada para penonton kan, mohon tonton video. Gitu. Gitu. Oke, kepada masyarakat seluruhnya dimanapun berada, para penonton atau para yang menyaksikan di sudut narasi hari ini, semoga terus channel sudut narasi ini bisa memberikan sensasi-sensasi yang mengedukasi terhadap masyarakat dan menambah wawasan keilmuan kita, dan mungkin setelah ini banyak pemateri-pemateri yang saya rasa harus luar biasa lagi gitu kan, karena memang untuk mengedukasi, namanya sudut narasi, kita boleh bernarasi dengan sudut-sudut tertentu dengan catatan itu memang membangun dan edukasi. Tapi jangan sampai sudut narasi tanpa referensi. Ya, jangan sampai sudut narasi tanpa referensi gitu. Oke. Itu dulu ya sahabat senior. Terima kasih sahabat senior. Mungkin kita tutup dengan mengucapkan Allahul muwaffiq lil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam narasi. Salam narasi.